Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Hanum dari kelas Akuntansi C Stambuk 2022 dengan NIM 72225200006. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendahuluan akuntansi agrikultur, yaitu pertanian atau perkebunan, peternakan, dan perikanan, yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Handus Jumiadi AW, MSI AKCA CFM. Adapun topik yang akan saya bahas pada materi kali ini, yang pertama yaitu tentang pengertian aktivitas agrikultur, yang kedua yaitu tentang ruang lingkup akuntansi agrikultur, yang ketiga tentang perlakuan akuntansi agrikultur, dan yang keempat yaitu contoh soal. Berdasarkan PSAK 69, aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Adapun jenis aktivitas agrikultur, yang pertama yaitu pertanian atau perkebunan, yang kedua peternakan, dan yang ketiga perikanan. Adapun jenis aktivitas agrikultur yang pertama yaitu pertanian atau perkebunan. Aktivitas pertanian atau perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Yang kedua, aktivitas peternakan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, maka peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan atau bakalan, pakan, alat, dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Yang ketiga, aktivitas perikanan. Budidaya perikanan atau aquaculture menurut National Ocean and Atmospheric Administration USA adalah pembiakan, pemeliharaan, dan pemanenan ikan, kerang, alga, dan organisme lain di semua jenis lingkungan perairan. Ada 3 pembahasan ruang lingkup akuntansi agrikultur. Yang pertama yaitu aset biologis, yang kedua produk agrikultur, dan yang ketiga hibah pemerintah. Ruang lingkup yang pertama yaitu aset biologis. Berdasarkan PSAK 69, aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup. Dan di sini yang termasuk dalam aset biologis adalah yang pertama, yang bukan merupakan tanaman produktif. Jadi tanaman produktif tidak termasuk ke dalam aset biologis, kecuali memenuhi beberapa syarat. Nah, untuk yang merupakan tanaman produktif, maka dia tidak masuk ke dalam aset biologis. Nah, untuk yang bukan merupakan tanaman produktif, maka dia akan masuk ke dalam aset biologis. Nah, yang pertama yaitu tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur, yaitu pohon yang untuk diambil kayunya. Lalu yang kedua, tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur dan juga akan memanen dan menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur, seperti pohon yang dibudidayakan. Yang ketiga, tanaman semusim, seperti jagung dan gandum. Lalu yang keempat, tanaman yang tidak lagi menghasilkan produk agrikultur dan dijual sebagai sisa atau incidental scrap. Dan yang kelima yaitu produk yang tumbuh pada tanaman produktif. Maka produk yang tumbuh pada tanaman produktif itu juga termasuk dari aset biologis, meskipun tanaman produktifnya itu bukan merupakan aset biologis. Nah, mengenai transformasi aset biologis terbagi menjadi 3 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu aset biologis yang menghasilkan produk agrikultur, contohnya ayam yang akan menghasilkan telur, dan sapi yang akan menghasilkan susu. Nah, maka di sini jenis kegiatannya adalah menghasilkan produk agrikultur. Yang kedua, yaitu menjadi produk agrikultur. Di aktivitas yang ini, artinya aset biologis tadi dijadikan sebagai produk agrikultur. Contohnya ayam yang menjadi daging ayam yang siap untuk dijual. Lalu sapi yang menjadi daging sapi dan siap untuk dijual. Nah, yang ketiga yaitu menghasilkan aset biologis lainnya. Nah, jadi dari aset biologis menjadi aset biologis lagi gitu. Artinya dia terus mengalami perkembangbiakan. Nah, dalam
aktivitas yang ini contohnya itu seperti ayam yang menghasilkan anak ayam, lalu anak ayam itulah yang menjadi aset biologis baru, lalu sapi yang melahirkan anak sapi, maka anak sapi itulah yang akan menjadi aset biologis gitu. Nah, jadi 3 jenis kegiatan ini yang menjadi transformasi aset biologis. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan contoh aset biologis dan produk agrikultur, sehingga kita bisa memahami bagaimana perbedaannya. Nah, dari aset biologis itu ada domba, maka produk agrikulturnya ada wool, dan produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen adalah benang dan karpet. Lalu ada aset biologis sapi perah, maka produk agrikulturnya susu, dan produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen adalah keju. Lalu ada tanaman kapas. Tanaman kapas ini produk agrikulturnya adalah kapas panen, dan produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen adalah benang dan pakaian. Lalu ada aset biologis yaitu tebu. Produk agrikultur adalah tebu panen, dan produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen adalah gula. Lalu ada aset biologis tanaman teh, tanaman tembakau, tanaman anggur, tanaman buah-buahan. Maka produk agrikulturnya adalah daun tembakau, daun teh, buah anggur, buah petikan. Dan produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen ya tembakau, teh, minuman anggur yang dari buah anggur, lalu buah olahan dari buah petikan tadi. Lalu ada pohon kelapa sawit sebagai aset biologis, dan produk agrikulturnya adalah tandan buah segar. Lalu pohon karet yang merupakan aset biologis, dan produk agrikulturnya adalah getah karet. Sedangkan produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen adalah produk olahan karet. Jadi dari tanaman-tanaman yang kita lihat ini, ada beberapa yang merupakan tanaman produktif atau bearer plants. Nah, bearer plants ini kan tidak termasuk sebenarnya bagian dari aset biologis, karena dia masuk ke dalam ruang lingkup PSAK 16 yang merupakan aset tetap, seperti tanaman tembakau, tanaman teh, tanaman anggur, pohon kelapa, dan pohon kelapa sawit dan pohon karet. Nah, ini merupakan bearer plants, tapi karena produk yang dihasilkannya berupa produk agrikultur, maka aset biologis ini yang merupakan tanaman tadi tetap termasuk ke dalam aset biologis gitu. Dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69 yaitu agrikultur. Lalu ruang lingkup yang ketiga itu ada hibah pemerintah. Jadi, berdasarkan PSAK 61, hibah pemerintah itu adalah bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi entitas tersebut. Tapi, karena kita membahas tentang akuntansi agrikultur, maka hibah pemerintah yang dimaksud di sini adalah hibah pemerintah yang tercantum dalam paragraf 34 dan 35 pada PSAK 69. Di mana paragraf 34 itu bunyinya adalah hibah pemerintah tanpa syarat yang terkait dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui dalam laba rugi ketika dan hanya ketika hibah pemerintah tersebut menjadi piutang. Lalu dalam paragraf 35 dikatakan, jika hibah pemerintah yang terkait dengan aset biologis yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah bersyarat, termasuk ketika hibah pemerintah mensyaratkan entitas untuk tidak terlibat dalam aktivitas agrikultur tertentu, maka entitas mengakui hibah pemerintah dalam laba rugi ketika dan hanya ketika kondisi yang melekat pada hibah pemerintah tersebut telah terpenuhi. Topik selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi agrikultur. Yang pertama ada pengakuan. Saat pengakuan, dalam konsep akuntansi agrikultur, entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika a. Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, b. Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang C, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Yang kedua, pengukuran. Untuk pengukuran pada aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NWCFS, yaitu Net Working Capital from Operations.
dalam akuntansi agrikultur, di mana konsep ini mengacu pada perbedaan antara aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, dan kewajiban lancar seperti utang dagang dan biaya yang harus dibayar. Dan NWCFS ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola modal kerja dari operasionalnya. Sedangkan untuk produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengungkapan. Jadi, entitas akan mengungkapkan keberadaan dan jumlah tercatat aset biologis yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset biologis yang dijaminkan untuk liabilitas. Nah, lalu entitas akan mengungkapkan jumlah komitmen untuk pengembangan atau akuisisi aset biologis. Dan yang terakhir, entitas akan mengungkapkan strategi manajemen risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Nah, selanjutnya yaitu penyajian atau pelaporan. Dalam hal ini, entitas akan menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan, di mana rekonsiliasi tersebut mencakup pertama keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual. Yang kedua, kenaikan karena pembelian. Yang ketiga, penurunan yang diatribusikan pada penjualan dan aset biologis. Yang keempat, penurunan karena panen. Yang kelima, kenaikan yang dihasilkan dari kombinasi bisnis. Dan yang keenam, selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke mata uang yang menyajikan selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian yang berbeda dan penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri ke mata uang penyajian entitas pelapor. Dan yang terakhir, perubahan lain. Nah, di sini saya memiliki contoh soal sederhana mengenai perlakuan akuntansi agrikultur. Jadi, contohnya itu yang saya ambil dari aktivitas pertanian. Pertanian akan menggunakan pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan atas aktivitas agrikultur. Jadi, di sini ada aktivitas agrikultur yaitu budidaya benih padi milik Pak Budi. Dan budidaya benih padi Budi ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan. Saat ini budidaya benih padi Budi bergerak di bidang budidaya tanaman padi. Maka aktivitas pertanian dari budidaya benih padi Budi tadi akan dilakukan perlakuan akuntansi agrikultur. Yang pertama yaitu pengakuan. Nah, jadi dari budidaya benih padi Budi tadi diakuilah aset biologis, yaitu berupa tanaman yang dimilikinya, yaitu padi. Dan aset biologis ini termasuk ke dalam aset lancar. Kenapa? Karena masa transformasi biologis tanaman padi kurang dari 1 tahun. Yang ketiga yaitu pengakuan produk agrikulturnya, yaitu padi yang sudah dipanen atau padi ketika panen atau disebut dengan gabah. Lalu aktivitas pengukuran. Jadi, pengukuran pada aset biologis itu benih padi diukur berdasarkan kualitasnya. Nah, jadi ada benih padi yang menghasilkan dan ada benih padi yang belum menghasilkan. Nah, jadi untuk yang belum menghasilkan ini maka dinyatakan sebesar harga perolehan yang berasal dari harga pembelian benih dasar ditambah biaya yang dikeluarkan selama masa pertumbuhan padi tersebut. Lalu ada pengukuran pada produk agrikultur yaitu gabah, maka diukur dengan cara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Yang terakhir yaitu pengungkapan dan penyajian. Jadi budidaya benih padi Budi tadi akan diungkapkan. Yang pertama dari aset biologisnya, benih padi disajikan dalam laporan keuangan perusahaan pada aset lancar, yaitu dengan mengklasifikasikan jenis aset biologisnya. Benih padi menghasilkan dan benih padi belum menghasilkan. Nah, aset biologis ini termasuk ke dalam golongan aset lancar. Akan tetapi, aset biologis tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai persediaan. Kenapa? Karena setelah menjadi gabah, maka aset biologis ini tidak lagi mengalami transformasi biologis. Jadi sudah bisa dijadikan masuk ke dalam akun persediaan. Lalu aset biologis yang dinilai dengan harga perolehan harus dikurangi dengan beban penyusutan dan penurunan nilai. Maka dalam pengungkapan itu harusnya ada menjelaskan mengenai metode penyusutan apa yang akan digunakan.
Baik, itulah penjelasan mengenai konsep pendahuluan agrikultur, yaitu pertanian atau perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sekian video dari saya Farida Hanum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.